Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Sapitri dari kelas 10 TJKT 1. Di video kali ini, saya akan membahas materi tentang aplikasi pembaca multimedia. Simak terus videonya sampai akhir ya. Oke, jadi yang pertama kita akan membahas tentang apa sih aplikasi pembaca multimedia itu? Jadi, menurut referensi yang saya baca dan menurut bahasa, multimedia berasal dari dua kata, yaitu multi dan media. Multi yang artinya banyak, sedangkan media berarti suatu yang digunakan untuk mengekspresikan pesan atau perantara. Pengertian dari multimedia adalah perantara pesan yang meliputi lebih dari satu elemen atau banyak. Dan definisi lain dari multimedia diantaranya sebagai sarana komunikasi yang menggabungkan teks maupun grafik, gambar diam dan bergerak, animasi audio ataupun media lainnya. Beberapa kombinasi elemen tersebut bisa disimpan, ditampilkan, dikirim, atau diproses dengan sebuah perangkat tertentu. Jadi, kesimpulannya, pengertian multimedia adalah suatu kombinasi yang dibentuk dari gabungan teks, gambar, animasi audio, ataupun video untuk menghasilkan output tertentu berupa informasi yang menarik ataupun hal lainnya. Jadi, sekarang kita tahu apa itu multimedia. Selanjutnya, mari kita lanjutkan ke fungsi aplikasi multimedia. Sebenarnya, apa sih fungsi aplikasi multimedia itu? Jadi, aplikasi pembaca multimedia ini berfungsi untuk memutar berkas media seperti audio atau video. Tadi kita sudah mengetahui tentang fungsi dari aplikasi multimedia. Sekarang mari kita lanjut ke aplikasi apa saja sih yang bisa kita gunakan dalam aplikasi multimedia ini. Yang pertama ada Windows Media Player. Jadi Windows Media Player adalah perangkat lunak memutar musik, video dan gambar atau foto buatan Microsoft. Windows Media Player merupakan bagian dari platform Windows Media yang dikembangkan oleh Microsoft. Sesuai dengan namanya, Windows Media Player ditugaskan untuk melakukan operasi playback terhadap berkas multimedia digital berformat Windows Media Format atau WMA, WMV atau ASF, MPEG ataupun player 3 yang disebut MP3 dan beberapa format multimedia digital lainnya. Bagian yang lainnya dari platform Windows Media adalah Windows Media Service atau dulunya dikenal dengan NetShow Server yang berfungsi untuk mengalirkan data multimedia digital dengan menggunakan teknologi multimedia streaming. Versi terbaru Windows Media adalah Windows Media Player 12. Dan di sini yang kedua ada Winamp. Jadi Winamp adalah suatu pemutar media buatan Nusoft yang sekarang merupakan suatu cabang Time Warner, dan juga Winamp merupakan perangkat lunak freeware atau shareware yang dapat memainkan berbagai kodek atau tipe audio dan juga dapat dikostumisasi. Winamp pertama kali diluncurkan oleh Justin Frankel pada tahun 1996. Dan Winamp juga adalah pemutar media untuk Microsoft Windows yang biasa digunakan oleh banyak pengguna untuk memutar media atau file dengan format audio. Meskipun Winamp juga mampu memutar berkas yang memiliki format seperti video MP4. Dan di bawah ini link untuk mengunduh aplikasi Winamp, www.winamp.com. Dan yang kedua di sini ada VLC Media Player. Jadi VLC Media Player merupakan perangkat lunak atau software yang memutar beragam berkas atau file multimedia, baik video maupun audio dalam berbagai format seperti MPEG,
DivX, OGG, dan lain-lain. VLC Media Player juga dapat digunakan untuk memutar DVD, VCD, maupun CD. VLC Media Player bersifat sumber terbuka atau open source dan tersedia untuk berbagai sistem operasi, mulai dari Microsoft Windows, beragam distro Linux, macOS, dan beberapa sistem operasi lainnya. Salah satu kelebihan yang paling menonjol dari VLC Media Player adalah kelengkapan kodek yang dimiliki. Dengan kata lain, VLC dapat memutar hampir seluruh jenis berkas audio maupun video yang ada. Dan yang ketiga ada Windows Movie Maker. Windows Movie Maker adalah perangkat lunak yang merupakan bagian dari Windows Essentials 2012. Fungsi utama program ini adalah untuk melakukan olah digital terhadap cuplikan-cuplikan gambar bergerak atau film. Misalnya untuk menambahkan animasi, efek visual, ataupun sebuah redaksi singkat yang berhubungan dengan film yang sedang disunting. Secara default, menu utama yang ditampilkan adalah Home, Animation, Visual Effect, Project, dan View. Pada saat ada berkas film yang dibuka, secara otomatis ribbon program ini menambah 2 menu lagi, meskipun terkadang tidak muncul secara bersamaan, yaitu Video Tools Edit dan Text Tool Format. Dan juga program kecil ini hanya memiliki berbagai fitur dasar penyuntingan sangat sederhana, tetapi sudah mencukupi pengguna pemula. Dan di bawah ini adalah seperti apa gambar Windows Media Maker. Dan yang keempat ada Adobe Photoshop. Jadi Adobe Photoshop atau biasa disebut dengan Photoshop adalah perangkat lunak editor citra buatan Adobe Systems yang dikhususkan untuk pengeditan foto atau gambar dan pembuatan efek. Perangkat lunak ini banyak digunakan oleh fotografer digital dan perusahaan iklan sehingga dianggap sebagai pemimpin pasar maker leader. Untuk perangkat lunak pengolah gambar atau foto dan bersama Adobe Acrobat dianggap sebagai produk terbaik yang pernah diproduksi oleh Adobe System. Dan versi ke-8 aplikasi ini disebut juga dengan nama Photoshop CS, atau yang dimaksud dengan CS adalah Creative Suite. Jadi versi 9 disebut Adobe Photoshop CS2, versi 10 disebut dengan Adobe Photoshop CS3, dan versi ke-11 adalah Adobe Photoshop CS4. Versi ke-12 adalah Adobe Photoshop CS5, dan yang ke-13 Adobe Photoshop CS6. Dan versi terbaru adalah Adobe Photoshop CC yang disebut Creative Cloud. Dan yang keenam adalah Autodesk Maya. Jika kalian mencari aplikasi multimedia untuk grafis komputer 3D, aplikasi audio Desk Maya ini dapat menjadi salah satu pilihan untuk kalian. Aplikasi ini dikeluarkan oleh Alia System Corporation. Aplikasi ini dapat juga digunakan untuk industri film, televisi, dan video games. Salah satu animasi terkenal yang digunakan aplikasi Autodesk Maya adalah seperti Upin Ipin. Dan yang keenam di sini ada Toon Boom Studio. Aplikasi multimedia lainnya yang dapat Anda gunakan untuk membuat animasi adalah Toon Boom Studio. Anda dapat menggunakan aplikasi ini untuk membuat animasi selayaknya Anda menggambar menggunakan pena di atas kertas. Aplikasi Toon Boom tersebut mendukung berbagai media seperti template, foto, film, file AL, PSD, JPEG, TGA, GIF, WMV, PM3, dan AIF.
Dan aplikasi ini juga menyediakan fitur Live Scene Analyzer yang dapat membuat karakter animasi Anda dapat saat lip sync tetap pada waktunya, alias tidak berantakan. Terdapat juga fitur 3D yang dapat memudahkan kalian saat membuat animasi. Tidak perlu khawatir tentang format ekspor, karena aplikasi ini terbilang sangat fleksibel dan Anda juga dapat mengekspornya dalam berbagai format seperti QuickTime, AVI, DV-Stream, dan Flash atau SWF. Cukup sekian dari saya. Maaf bila ada salah kata atau suara yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.